Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem 5SA4 Universitas Dharma Andalas. Perkenalkan, nama saya Inta Wahyuni dengan nomor BP 181100085. Pada video kali ini, penyaji akan menyampaikan materi tentang perancangan sistem informasi database. Pada materi ini, penyaji akan membahas tentang making use of the database dan data warehouse. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama tentang making use of the database atau manfaat penggunaan database. Sebelum penyaji menjelaskan manfaat penggunaan database, penyaji terlebih dahulu akan mendefinisikan apa itu database. Jadi, database merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan database. Pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Database bisa membantu meminimalisir pengulangan data atau redundansi data supaya tidak ada data-data ganda di dalam sebuah database. Kedua, integritas data terjaga. Database dapat memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, serta kualitas tinggi pada suatu data yang telah disimpan. Ketiga, independensi data terjaga. Meskipun orang lain dapat mengakses database, namun database menjaga independensi supaya orang lain tidak dapat merubah sebuah data tersebut. Keempat, kemudahan berbagi data. Database dapat dibagikan ke sesama pengguna menggunakan software atau perangkat lunak. Kelima, menjaga keamanan data. Keamanan akan informasi dan data terjamin dalam database, sebab kita bisa menyisipkan suatu kode akses data-data tertentu agar tidak dapat diakses oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu kemudahan akses data. Karena semua data telah terorganisir, kita bisa dengan mudah mendapatkan dan mengakses data di dalam database. Materi selanjutnya yaitu tentang data warehouse. Data warehouse atau yang lebih dikenal dengan gudang data, merupakan tempat penyimpanan data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, tidak mudah berubah, dan memiliki rentang waktu yang diambil dari database operasional, historis, dan eksternal yang diproses agar dapat dianalisis untuk mendukung proses pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, istilah-istilah yang terdapat pada gudang data. Pertama, data mart merupakan suatu bilangan pada warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisis pada suatu unit, bagian, atau operasi pada suatu perusahaan. Kedua, online analytical processing merupakan suatu pemrosesan yang menggunakan tabel fakta dan dimensi waktu untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran lebih besar. Ketiga, online transaction processing merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Keempat, dimension table merupakan tabel yang berkaitan dengan kategori ringkasan detail yang dapat dilaporkan, seperti laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu. Kelima, fact table merupakan tabel yang umumnya mengandung angka data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari forget key yang merupakan kunci utama dari beberapa mention table yang berhubungan. Dan yang terakhir yaitu DSS, merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, keuntungan dalam penggunaan sebuah warehouse. Pertama, data diorganisir dengan baik untuk query, analisis, dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi.
Kedua, perbedaan di antara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi. Ketiga, aturan transformasi data diterapkan untuk memfasilitasi dan mengkonsolidasi data apabila dipindahkan dari database OLTP ke database warehouse. Keempat, masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Selanjutnya, keuntungan data warehouse bagi sebuah perusahaan. Pertama, kemampuan untuk mengakses data yang lebih besar. Kedua, kemampuan untuk memiliki data yang lebih konsisten. Ketiga, kemampuan kerja analisis yang lebih cepat. Keempat, mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang. Kelima, menemukan adanya celah pada bisnis proses. Keenam, mengurangi biaya administrasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan wewenang pada semua anggota dari perubahan dengan menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, perancangan data warehouse. Pertama, menentukan misi dan sasaran bisnis bagi pembentukan data warehouse. Kedua, mengidentifikasikan data basis operasional dan sumber lain yang diperlukan bagi data warehouse. Ketiga, menentukan item-item data dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan. Keempat, merancang basis data untuk data warehouse. Kelima, membangun kebijakan dan mengarsipkan data lama sehingga ruang penyimpanan tidak menjadi terlalu besar dan agar pengambilan keputusan tidak menjadi terlalu lamban. Dan terakhir yaitu menarik data produksi atau operasional dan meletakkan ke basis data milik data warehouse. Selanjutnya, Decision Support System atau yang lebih dikenal dengan DSS. DSS merupakan suatu sistem komputer yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang kurang lebih berhadapan dengan masalah non-struktur atau semi-struktur. Hubungan data warehouse dengan DSS. Sebuah DSS membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya yang lebih baik. Data warehouse sendiri berguna memenuhi kebutuhan DSS. Oleh karena itu, keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS. Dengan adanya data warehouse, diharapkan suatu perusahaan dapat lebih unggul dari kompetitornya dan lebih jeli lagi dalam melihat peluang pasar ke depannya. Sekian penyampaian materi dari penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.